Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 6 Maret 2021, Sabtu pertama di bulan Maret yang diinisiasikan sebagai Sabtu para imam. Kita berdoa untuk para imam, juga untuk hamba yang hina ini. Semoga selalu setia, penuh sukacita dan gembira dalam pelayanan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 32. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapakku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria, tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa
dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua dan happy weekend. Dalam salah satu pertemuan di lingkungan, ada seorang bapak yang berkata kepada saya demikian, "Romo, ini dia nih," sambil menunjuk bapak yang lain. "Anak yang hilang akhirnya ditemukan kembali." Sementara bapak yang ditunjuk itu hanya mesem-mesem saja. Semoga percakapan ini hanya canda persaudaraan dan tidak menjadi sesuatu yang menusuk hati. Karena di masa pandemi ini, saya kira tingkat sensitivitas orang semakin tinggi alias semakin sensitif. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman hari ini dikenal dengan sebutan perumpamaan anak yang hilang atau the prodigal son. Sebenarnya dalam kisah perumpamaan ini dikisahkan kasih seorang bapa yang tiada berkesudahan. Perumpamaan ini sangat populer dan banyak inspirasi yang bisa kita petik. Pertama, saya ingin menunjukkan latar belakang Yesus mengisahkan perumpamaan ini, yakni ketika para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepadanya dan mendengarkan ia. Kedua, respon sikap orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah bersungut-sungut menyaksikan hal itu. Kedua latar belakang ini menjadi dasar perumpamaan ini dikemukakan oleh Yesus. Dikisahkan, bapa yang murah hati mempunyai 2 orang anak. Si bungsu yang meminta pembagian harta warisan dan pergi menghabiskannya sampai hidupnya melarat dan menderita. Lalu ia mengenang akan bapaknya yang berkelimpahan kasih sayang dan kebaikan. Bersama bapa penuh sukacita dan kebahagiaan. Ia sadar ternyata menjauhkan diri dari bapa membawa derita dan sengsara. Akhirnya si bungsu menyadari kesalahannya dan ia kembali kepada bapaknya dan berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Dan bapaknya ketika melihat si bungsu kembali segera berlari, memeluk, mencium dan merayakannya. Sementara si sulung yang selalu bersama dengan bapaknya mendengar ada musik, bunyi tari-tarian dari dalam rumahnya, ia marah dan iri melihat adiknya yang kembali dan dirayakan sedemikian rupa oleh bapaknya. Persis inilah yang dibuat oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang bersungut-sungut menyaksikan orang berdosa yang mau datang kembali kepada Yesus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, sikap si bungsu yang berani mengakui kesalahan dan kembali kepada Bapa haruslah menjadi sikap hidup kita. Di masa Prapaskah ini, kita diajak untuk bangkit dari dosa dan kembali kepada Bapa. Sudahkah kita melakukannya? Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dah.